Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah kita, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita mau berdoa. Terima kasih Allah kami. Biarlah segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang selalu beserta dengan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan Yesus, kami sadar ya Bapa, kami datang kepada Engkau dengan segala kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami hampiri tahta-Mu yang kudus, memohon kepada Engkau ya Bapa, kiranya Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami ya Bapa. Engkau memberi kami kekuatan yang baru ya Bapa. Segala kutuk-kutuk, segala roh-roh jahat yang masih mengikat dalam tubuh kami ya Bapa, masih dalam hidup kami, saat ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu saja yang memimpin hidup kami ya Bapa. Ya Allah kami tahu kami manusia terbatas, tapi kami punya Allah yang tak terbatas, Allah yang sangat besar, yang melebihi segala yang ada di muka bumi ini ya Bapa, yang melebihi dari segala yang ada di alam semesta ini Yesus Kristus. Ya Bapa, kami tahu Engkau akan memenuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan Yesus, Engkau akan menyediakan lebih daripada setiap doa-doa kami ya Bapa. Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus, untuk masa depan kami, untuk kami menerima berkat yang lebih lagi daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau selalu di dalam hadirat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu.
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, Yesus, dengan hadir-Mu kami rindu Bapa, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hadir-Mu, Tuhan, dalam hadir-Mu. Yesus, kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Yesus, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu diam di dalam hadirat-Mu, Yesus. Dan hanya di dalam hadirat-Mu, ya Bapa, segala kutuk bisa dipatahkan di dalam hadirat-Mu, ya Bapa. Oleh kuasa nama-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kami dimenangkan, Yesus. Kami akan bangkit, ya Tuhan Yesus. Hidup kami akan sangat diberkati, karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia bersama kami, ya Bapa. Engkau baik, selama-lamanya baik, ya Tuhan. Kami menyanjung dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Bapa. Engkau layak, ya Bapa, selamanya disembah oleh kami, sebab kasih-Mu penuhi kami. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita angkat suara kita.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati dari awal kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih dalam lagi dari awal kita nyanyikan bersama, katakan kami menyembah Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mulai menyembah Dia. Katakan, segenap jiwa memuji, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwa memuji, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Tuhan, terima kasih. Aku berdoa dan percaya Tuhan, hari ini Tuhan Engkau berikan kuasa kebangkitan-Mu buat setiap kami. Ya Tuhan, Kau bangkitkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu. Bangkitkan kembali semangat yang pudar. Bangkitkan lagi pengharapan kami ya Tuhan. Bangkitkan lagi roh doa kami ya Tuhan. Bangkitkan lagi iman kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan di menara doa saat ini Tuhan berikan semangat yang baru, sukacita yang baru ya Tuhan, pengharapan yang baru ya Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami mau berdoa lagi, kami mau mencoba lagi, kami mau bangkit lagi ya Tuhan. Kami percaya kalau Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tuhan, terima kasih, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, satu terobosan terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu ini. Semua benteng-benteng ya Tuhan, ya Tuhan yang dibangun ya Tuhan oleh segala roh dan kuasa gelap, kami runtuhkan sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan setiap anak-anak-Mu. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan keuangan anak-anak-Mu, hubungan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap luka dan trauma masa lalu kami, Tuhan jamah dengan urapan kasih-Mu hari ini. Sembuhkan dan pulihkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka cita, yang sedih ya Tuhan. Tuhan hiburkan sekarang, Tuhan pulihkan sekarang. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan saudara, membahas tentang, kita sama-sama belajar tentang tanduk yang kedua. Saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini adalah patahkanlah tanduk, ya, spirit of limitation. Spirit of limitation saya terjemahkan dengan kata roh kelumpuhan. Saudara, Zakaria 1 ayat 17 sampai 19. Saudara, kita inilah dasar daripada pembahasan firman Tuhan hari ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan. Semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Kita sudah bahas kemarin. Tanduk yang pertama, spirit of lack, roh daripada kekurangan. Nah hari ini kita bahas tentang spirit of limitation, yaitu roh kelumpuhan saudaraku. Ada 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya itu? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Jadi saudara, di tengah-tengah datangnya janji Tuhan, ya, tentang pemulihan, ya, dan penghiburan, ya kan, untuk Israel, Tuhan memberikan penglihatan, saudaraku, kepada Nabi Zakaria, saudaraku, yang intinya kalau Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Zakaria tentang 4 tanduk ini, ya kan, ini penyebabnya, ya, yang menyebabkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem mengalami berserak, saudara, terserak. Nah, Tuhan ingin supaya Israel, Nabi Zakaria sama orang Israel mematahkan tanduk ini, supaya janji Tuhan tentang pemulihan dan penghiburan atas Yehuda itu bisa terjadi. Nah saya percaya juga hari-hari ini, saudaraku, ya masuk bulan yang kelima ini, di bulan yang kelima ini sebenarnya saudara, Tuhan janjikan tentang pemulihan dan penghiburan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah inilah yang harus kita taklukkan. Ini yang kedua yang kita akan mau belajar sama-sama, yaitu tentang spirit of limitation, ya kan, roh kelumpuhan yang membuat kita selalu berpikir, kalau orang yang diikat ya dengan, ya kan, dengan apa namanya, tanduk yang namanya roh kelumpuhan ini, selalu saudara berpikir, ya kan, bahwa dia tidak mampu, ya kan, untuk melakukan, mengerjakan apapun. Saudara, selalu omongannya mana mungkin, tidak bisa, sulit sekali, males, ya kan, selalu ada banyak alasan.
Saudaraku, sehingga dia tidak mengerjakan apapun, saudaraku. Nah, saya tuh menangkap, saudaraku, roh kelumpuhan ini. Yang melumpuhkan, yang membuat seorang lumpuh dan tidak bisa berbuat apa secara rohani, maksud saya, saudaraku. Ya kan? Ini banyak disebabkan oleh karena adanya luka-luka masa lalu yang belum disembuhkan. Dia tidak menyadari itu luka atau trauma, ya kan? Dan dia tidak sembuhkan. Antara lain, mungkin pada masa kecil, saudaraku, pada masa kecil, ya kan? Beberapa di antara kita, ya saudaraku, dianggap tidak mampu oleh orang tua kita. Selalu katakan, kamu mah gak bisa apa-apa, kamu gak tahu apa-apa. Selalu kita direndahkan. Jadi itu masuk ke dalam benak kita, bahwa aku tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mungkin bisa berguna, tidak bisa mungkin berhasil. Ini masuk, saudaraku, pada masa kecil. Maka kita sebagai orang tua tuh hati-hati, ya, untuk bicara, ya kan, kepada anak-anak kita. Atau saudara, roh kelumpuhan juga, saudara. Ini bisa terbangun dari sejak kecil karena kita ini sebagai orang tua, saudaraku, selalu mengintervensi, selalu berusaha untuk menyelesaikan segala tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh anak kita ini. Apapun masalah dia, tanggung jawab kita yang selesaikan. Dia duduk manis saja. Ini akan melumpuhkan. Nah, saudaraku, sampai dia bertumbuh dewasa, seharusnya sudah menjadi kerjaan dia, tanggung jawab dia, kita yang kerjakan. Karena kita berpikir bahwa anak ini mungkin tidak bisa kerjakan, biar beres untuk pastikan ini terjadi. Ini spirit ini, saudaraku, dia bekerja. Atau mungkin pada waktu kita mulai dewasa, saudara mengalami banyak kegagalan, baik dalam studi, atau dalam pekerjaan ngalami. Di antara sekian banyak, ketika ada promosi, kita nggak kena promosi, ya kan, saudaraku? Atau kita kena PHK, mengalami penolakan di komunitas, karena kita merasa inferior. Kita nggak lebih dari yang lain. Kita nggak bisa nyamai mereka. Akhirnya udahlah males aku ngapa-ngapain. Beberapa orang, saudara, spirit of limitation, roh kelumpuhan ini bekerja. Ketika ada seorang, saya lihat itu diceraikan oleh pasangan. Sehingga akhirnya dia nggak mau kerja apa-apa, nggak mau buat apa-apa. Pokoknya cuma merenung diri sendiri saja. Beberapa satu anak muda, saudaraku, ya kan, lulus kuliah, dia kerja di satu perusahaan yang multinational company yang cukup bagus karirnya, saudaraku. Lalu oleh pihak keluarga, sudah kamu berhenti, kamu kerja urus perusahaan. Satu hari, saudaraku, ya kan, dia berselisih dengan orang tuanya, papanya. Saudara, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Papanya tolak dia. Kamu keluar dari perusahaan. Kamu suruh kurang aja sama saya. Anak ini sedang lagi semangat kerja. Apa yang terjadi, saudara? Dia keluar dan akhirnya dia tidak mau kerja apa-apa, saudara. Dan ibunya cerita bahwa dia cuma mau, saudara, latihan tinju tiap hari. Latihan tinju tiap hari, saudara. Seperti saya tinju tuh, aku udah nggak tahu apakah yang waktu dia pukul itu dia sedang bayangkan wajah siapa, saya tidak tahu. Sampai ada, kenapa anak saya seperti ini? Sebenarnya kadang-kadang tuh, saudara, itu kita kelihatan hal itu hal biasa. Saya mau beritahu, inilah tanduk roh jahat yang bekerja, yang terbangun karena trauma-trauma, kebencian, luka-luka, kekecewaan, kemarahan yang disimpan, saudara. Sehingga dia itu sebagai rumah dia masuk, sehingga semuanya keblok. Apa yang menjadi janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, itu kayaknya ada penghalang semuanya. Nah, hari ini, saudara Kristus, ya kan, saya ingin ajak kepada setiap kita, sadari ini. Kalau saudara kalau ada penugasan, ya kan, ada sesuatu yang memang harus dikerjakan, coba dicek. Kalau kita selalu berpikir dengan alasan-alasan untuk tidak melakukan, lalu kita berpikir tentang keterbatasan, kelemahan, saudaraku, ya kan, semua kita pikirkan, saudaraku, yang menyebabkan kita tidak mau mengerjakannya. Kita menolak, kita menghindar. Udah pokoknya begini aja.
Itu saudara, jangan-jangan kita ada satu tanduk roh jahat yang mengikat pikiran kita, yang bernama spirit of limitation. Roh kelumpuhan ini. Ini pun bekerja di tengah-tengah orang Israel. Kita bisa menyadari bahwa 400 tahun mereka itu diperbudak, saudaraku, oleh Firaun, oleh bangsa Mesir. Ketika Tuhan bisa membebaskan mereka keluar dari Mesir, tapi pola pikir mereka masih Mesir, masih ada di Mesir. Badan mereka sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikir mereka masih Mesir. Ketika saudara Musa mengutus 12 daripada orang Israel untuk mengintai daripada tanah perjanjian. Saudara, 10 orang ini mayoritas mutlak kalau menurut saya. Mayoritas mutlak 10/2. Saudaraku, 50+1 aja itu udah mayoritas. Ini manusia mutlak sekali, 80%. Saudara. Mereka berkata apa, saudaraku? Kalau kita lihat di kata-kata, seperti orang yang diikat. Ada satu tanduk yang namanya roh kelumpuhan. Spirit of limitation. Ketika 10 orang ini melaporkan satu laporan atau kabar busuk. Dia berkata begini, saudara. Kita lihat Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ketika kita, ya kan saudara, selalu di dalam pikiran kita ada banyak alasan-alasan yang kita buat, ya kan, untuk kita berkata, tidak mungkin sukses. Nggak mungkin bisa berhasil. Nggak mungkin bisa ke sana. Selalu kita akan buat seperti ini. Saudara harus bisa menyadari. Saudara, kalau ini terus kita pelihara, saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang yang hidup secara maksimal. Saya ingin saudara dan saya, kita semua, kita bisa hidup berbuah banyak. Saudara mau berbuah banyak, katakan amin. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Ya kan, sanamkan. Ini dikatakan, ini harus dipatahkan, tanduk ini dipatahkan, saudara. Ya kan, spirit of limitation. Ini karena mereka lebih kuat, alasannya mereka lebih kuat. Kita ini lemah. Terus dilanjutkan lagi. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Nanti kita dimakan. Dia takut-takuti. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ketika saudara tanduk yang namanya roh kelumpuhan ini mengikat pikiran kita. Selalu kita orang yang suka membesar-besarkan yang namanya masalah. Memperbesar-besarkan kesulitan. Bahkan akhirnya kita menularkan ketakutan. Intimidasi kepada banyak orang. Saudara masih ingat, saudaraku, kisah tahun 98. Ketika kerusuhan, begitu banyak orang senang membesar-besarkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Di sana lagi sedang ada penjarahan. Padahal nggak ada penjarahan. Kemarin ada, tapi hari ini cerita semua beredar, telepon sana. Memang dulu belum ada WA, saudaraku. Saya bisa bayangkan nih kalau ada WA. Wah, lebih lagi diinikan. Saudara, ini harus kita sadari. Masing-masing kita coba kita berhenti. Tanya, bukan Tuhan tidak mau jawab doa kita. Bukan Tuhan yang tidak mau membuat kita berhasil. Tapi dicek dulu penghalang-penghalang. Saudara, 4 tanduk ini. Tuhan janji. Ya kan, Tuhan akan memulihkan dan menghibur. Inilah saat Tuhan mau memulihkan. Tapi dia beritahu kepada kita, aku akan pulihkan. Ya kan, tapi bagianmu adalah kamu harus sadari. Ada 4 tanduk ini yang kamu harus patahkan. Sadari, ya kan, sedang mengikat hidupmu. Kamu harus bangkit, ya kan, dan jadi pemenang. Katakan amin, saudara. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Jadi kita lihat apapun. Jadi selalu dalam pikiran kita, ya kan, dia dikatakan
penduduknya makan orang. Saya gak yakin mereka sedang lihat penduduknya lagi makan orang. Cuman itu asumsi aja saudara. Betul gak? Saya gak yakin itu saudara. Dan ini lagi lebih parah lagi saudara. Ya kan? Setelah ini mengenai perspektif. Ayat 33 ini perspektif. Cara memandang. Cara memandang. Daripada orang-orang yang memiliki tanduk roh kelumpuhan. Cara pandangnya salah. Saudara, kita lihat di sini. Kita baca sama-sama. Ayat 33. 1, 2, 3. Juga kami lihat. Di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka demikian juga mereka melihat kami dalam bahasa sehari-hari. Ya kan, kami lihat diri kami belalang dan kami yakin mereka pun lihat kami ini sebagai belalang. Cara pandang kita. Saya berdoa saudara, hari ini waktunya saudara harus bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Patahkan roh kelumpuhan itu. Katakan amin. Ya, saudara, ini penting. Caranya gimana? Ubah perspektif kita. Ubah cara saudara melihat. Katakan amin. Saya kasih contoh. Saya sudah pernah bagikan contoh ini saudara. Ini semua tanduk ini kan ada di kepala. Betul gak saudara? Kenapa dibilang tanduk? Saudara, ini ada di kepala. Ini bicara tentang apa? Pikiran. Saudaraku, Tuhan mau adalah tanduk Tuhan. Kuasa Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang berkuasa. Itu ada di pikiran kita, di kepala kita. Katakan amin saudara. Saya mau kasih tahu tentang mindset ya. Cara kita berpikir, cara kita melihat diri kita, melihat orang, melihat keadaan, melihat Tuhan. Itu sangat penting saudaraku. Lebih daripada keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Ya mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Tapi kalau saudara punya cara pandang iman, perspektif iman, hidup saudara diubahkan. Saudara, saya kasih contoh tentang kisah seorang gajah, pernah ya? Saudara pernah tahu, ini saya mau ulang lagi. Jadi sejak kecil ya saudara, seekor gajah ini selalu diikat kakinya oleh rantai yang ditanam oleh sebuah paku. Dari sejak kecil saudaraku. Nah di masa kecilnya ini, gajah ini selalu berusaha untuk melepaskan dirinya dari rantai, dari paku ini. Dia ingin mau bebas dari kecil itu. Berulang-ulang kali dia berusaha, selalu gagal. Selalu gagal. Selalu gagal. Yang ada adalah apa? Luka. Kegagalan menimbulkan luka. Ketika dia mau coba lepaskan rantai, saudara, bukannya terlepas rantainya waktu masih kecil, yang ada kakinya luka. Setiap kali berusaha, lukanya makin parah. Makin parah, lukanya berdarah-darah. Sampai akhirnya dia menyerah. Saudaraku, dia tidak pernah lagi mau coba. Sekarang gajah itu sudah bertumbuh besar. Besar sekali. Dan kekuatannya mengikuti daripada badan yang besar. Nah perhatikan saudara. Sekalipun gajah itu memiliki kekuatan untuk memutus rantai dan paku yang mengikat dia dari sejak kecil. Saudara lihat sini. Gajah itu ya kan masih punya pikiran. Di pikirannya ada apa saudaraku? Dan dia percaya rantai dan paku itu terlalu kuat untuk dipatahkan. Makanya dia tidak pernah lagi berusaha untuk melepaskan diri dari rantai itu. Akibatnya sudah tahu apa? Gajah yang besar itu tidak pernah berjalan lebih jauh dari panjangnya rantai itu. Ini namanya spirit of limitation. Ada roh yang membatasi. Saudara tahu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia batasi. Batasnya bukan makin lama makin besar. Batasannya makin lama makin kecil, makin habis, bahkan sampai binasa. Itu spirit of limitation. Saudara Yesus. Nah hari ini, saudara, saya ingin pesan ini sampai ke dalam hati saudara. Saya kasih contoh lagi tentang seorang saudara yang lumpuh di kolam Bethesda. Satu hari saudaraku,
Yesus datang ke kolam Bethesda. Alkitab katakan dalam Yohanes 5 ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Saudara, sakit lumpuh di sana. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, kenapa Tuhan tanya itu? Tuhan ingin membangkitkan kembali semangatnya, pengharapan orang lumpuh itu untuk disembuhkan. Kalau kita bisa motivasi si gajah yang besar itu, saudara, yang sudah besar itu dengan kekuatan besar, yang diikat dengan rantai yang sama sejak kecil, kita bilang, ayo gajah, lepaskan dirimu. Kalau kita kasih dia semangat dan pengharapan, kamu bisa. Saudara yakin gak? Rantai itu putus dah? Putus pasti. Syarat yang pertama, saudaraku, hari-hari ini, ya kan, seperti Tuhan, maukah kamu sembuh? Pertanyaannya sama. Apakah saudara mau ditolong Tuhan? Apakah saudara mau disembuhkan? Mau dipulihkan? Hal yang pertama yang Tuhan ingin adalah bangkitkan kembali semangat saudara yang sudah pudar. Kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Katakan amin saudara. Ini pertama. Lalu saudara lihat di sini. Jawaban daripada orang yang lumpuh. Ini menggambarkan tentang memang orang lumpuh itu spirit of limitation selalu saudaraku mengikat seseorang dengan pikiran alasan-alasan kenapa dia tidak bisa melakukan itu, tidak bisa berjalan. Apa saudara? Kita lihat, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku, ya kan, ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah mendahului aku. Alasan. Saudara, ini Tuhan yang baik. Sekalipun saudara hari-hari ini dia diikat. Kita diikat dengan spirit of limitation. Roh kelumpuhan itu. Kita selalu punya alasan. Hari ini Tuhan katakan, maukah kamu sembuh? Yang kedua Tuhan berkata apa? Apa saudara? Bangunlah. Angkatlah tilammu. Dan berjalan. Tuhan gak mau berdebat dengan kita. Tapi dia kasih firman ini. Ketika dia kasih firman, dia pasti kasih apa saudara? Kuasa untuk melakukan. Yang percaya katakan amin saudara. Dan pada saat itu juga apa? Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya ingin jelaskan kepada saudara, kenapa kok Tuhan kasih 3 perintah kepada orang lumpuh itu. Ini juga Tuhan berikan perintah kepada kita. 3 perintah untuk kita lepas dari spirit of limitation. Yang pertama adalah apa? Bangunlah. Kita harus bangkitkan kembali apa? Semangat yang pudar. Untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk bisa lakukan apa? Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa. Katakan berdoa. Berdoa. Ayo doa lagi. Saudara, doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bangun lagi. Ayo doa. Ketika saudara berdoa, memuji, menyembah, saudara mulai baca Alkitab. Saudara mulai merenungkan firman Tuhan. Saudara mulai mendengarkan lagi pengajaran firman Tuhan. Mulai sekarang ini, saya percaya yang di dalam saudara akan berkobar-kobar. Katakan ini yang pertama dulu. Bangun. Bangkitkan lagi. Kita ini terlalu banyak dijejali. Istilahnya dengan junk food, saudaraku, dengan makanan-makanan, saudaraku, yang tidak bergizi. Berupa apa saudara? Media sosial, saudara, tayangan-tayangan video, kata-kata, ya toh, yang sinis, sarkas, negatif, semua tentang apa namanya, yang lain-lain sebagainya. Yang membuat kita apa? Bukan tambah semangat, tapi semakin pudar. Hari ini Tuhan katakan, saudaraku, untuk mematahkan tanduk daripada roh kelumpuhan itu, saudara harus bangun. Bangunlah. Yang kedua apa? Angkatlah tilammu. Buat orang lumpuh itu, ya kan, dia tidak pernah melakukan hal itu, yaitu apa? Mengangkat tilam. Yang ada apa? Dia berdiri di atas tilam.
Dia tidur. Saudara, di atas tilam. Tapi sekarang tilam harus di atas. Saudara, ya kan? Selama ini dia yang di atas, tapi dia angkat tilam. Apa artinya di sini? Saudara, saya ingin kalau kita mau patahkan yang namanya tanduk, spirit of limitation, kita harus ambil keputusan, ambil komitmen dan konsisten untuk meninggalkan kebiasaan atau manusia lama kita dengan membangun kebiasaan, ya kan? Atau membangun manusia baru kita dengan cara apa? Perbaharui setiap hari pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Saudaraku, perbaharui terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Ganti tanduknya dari tanduk roh jahat yang membawa kita ke dalam keterbatasan, kekurangan, saudara, kepada tanduk Tuhan, kuasa Tuhan yang membebaskan kita, yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Yang mau katakan amin, bangun saudaraku. Perbaharui roh kita. Tadi kita perbaharui roh kita dengan apa? Saudara, ya kan, berbahasa roh, muji nyembah, masuk hadirat Tuhan, diperbaharui terus rohnya. Yang ketiga adalah apa? Tuhan beritakan, berjalanlah. Berjalan mengandung arti, saudaraku, saudara terus bertumbuh dalam Kristus. Seperti yang saya katakan, semakin hari semakin diperbaharui pikirannya, semakin diperbaharui rohnya, urapannya makin naik, cara berpikirnya saudara selaras dengan firman Tuhan. Saya yakin saudara, maka di dalam diri saudara ada kuasa kebangkitan, kuasa tanpa batas, yaitu Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Seperti yang Paulus katakan dalam Efesus pasal 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih melampaui segala pengetahuan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara, dengar baik saudaraku, apa yang menjadi keterbatasan kita? Yang kita mengerti, kita punya pengetahuan terbatas. Keuangan saya terbatas, kesehatan saya terbatas, kemampuan saya. Semua itu bicara tentang pengetahuan. Ketika saudara dan saya terbuka, buka lagi pikiran kita, kita bisa melihat saudara bahwa kita punya Yesus yang mengasihi kita. Tiap hari kita makan perjamuan kudus untuk mengingatkan, saya adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab katakan bahwa kalau kita mengenal akan kasih itu, kita merasakan dikasihi oleh Tuhan. Dengar baik saudara, kasih itu akan melampaui pengetahuan. Pengetahuan medis kah? Saudara, pengetahuan medis berkata bahwa tidak mungkin bisa sembuh. Kalau saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan dia ingin menyembuhkan saudara, memperpanjang umur saudara, maka kasih itu melampaui pengetahuan. Yang percaya katakan amin. Pengetahuan ekonomi berkata resesi, saudara, kelaparan, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya, semuanya susah. Dengar baik, ketika saudara percayakan kasih itu, dengar baik, kasih itu melampaui pengetahuan ilmu ekonomi. Saudara bisa mengalami kelimpahan di masa-masa krisis daripada ekonomi. Katakan amin. Ya, Alkitab sering menceritakan tentang hal itu. Kisah Abraham, kisah Ishak, kisah Yakub, semua kisah Yusuf menggambarkan tentang bahwa ada kasih yang melampaui pengetahuan. Katakan amin. Saya kasih contoh. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika apa maksud kepenuhan Allah? Kepenuhan kasih Allah itu. Dimana kalau kita kepenuhan kasih Allah, saudara saya kepenuhan dengan apa? Kuasa Allah. Katakan amin. Karena antara kasih Allah dengan kuasa Allah itu seperti mata uang yang kedua. Kasih Allah digambarkan ketika saudara lihat salib Yesus. Saudara, itulah lambang dan berkasih Allah. Ketika di dalam salib, saudara bisa lihat ada kubur yang kosong. Ini bicara tentang apa? Kuasa kebangkitan. Dua hal tidak bisa dipisahkan. Ini jadi satu. Makanya Paulus menulis, saudaraku, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tanduknya Allah keluar. Saudaraku, ya kan? Di Mazmur katakan Daud menulis tentang tanduknya Allah. Saudaraku, urapan itu. Dan ayat 20 kesimpulan. Saudara, bagi dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ada kuasa dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dia bekerja kalau saudara punya pengetahuan, mengerti dan merasakan tentang apa? Kasih Allah itu. Yang mengerti katakan amin. Ya seperti saya bangun pikiran, karena saya dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Karena saya dikasihi Tuhan, saya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Karena saya dikasihi Tuhan, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Dan prinsip ini, pengakuan ini berkata, lalu saudara mulai doakan, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Ketika saudara mulai pikirkan, perkatakan semua firman-firman seperti ini, saya percaya tanduk daripada spirit of limitation itu dipatahkan. Yang percaya katakan amin saudara. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Saudara mau patahkan tanduk itu? Saudara mau patahkan yang namanya tanduk yang mengikat pikiran, yang membatasi. Saudara harus mulai singkirkan perkataan tidak mungkin, mana bisa, males sulit. Hari ini saudara bisa berkata bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau saya berdoa, saya pikirkan, saya kerjakan bagian saya, maka bagi Dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Dia akan bekerja lebih banyak. Hal-hal yang besar Dia akan kerjakan. Kalau saya doakan, saya pikirkan, saya kerjakan bagian saya. Yang percaya katakan amin. Saudara akan bangkit. Saudara akan bangkit dan jadi pemenang. Saya berdoa, saudara akan mengalami dan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara diberkati amin. Besok kita bahas tanduk yang ketiga, ya, spirit of hindrance, roh penghalang, ya kan, yang selalu halangi sehingga kita nggak bisa dapat apa yang kita cita-citakan, inginkan. Kita nggak pernah mencapai apa yang kita ingin tuju. Saudara, ini spirit roh jahat. Kita akan belajar penyebabnya apa, ya kan, apa contoh di Alkitab dan bagaimana cara mengatasinya. Saya percaya ini hal-hal seperti ini. Ketika kita bisa patahkan 4 tanduk ini dalam minggu ini. Saya yakin saudara, apa yang Tuhan janjikan buat kita. Pemulihan dan penghiburan itu akan kita alami. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa. Turunkan ya Tuhan urapan kasih-Mu. Urapan-Mu ya Tuhan, roh hikmat pengetahuan, untuk kami bisa mengerti dan merasakan betapa besar kasih-Mu, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, dan betapa tingginya kasih-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami dipenuhi dengan segala kepenuhan kasih-Mu, kepenuhan Allah itu. Supaya ya Tuhan, apa yang kami doakan, kami pikirkan, kami usahakan, Engkau bisa bekerja jauh lebih banyak daripada itu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, tanduk daripada spirit of limitation,
pada hari ini yang mengikat pikiran kami. Yang selalu ya Tuhan mengikat kami, yang selalu kami berkata tidak mungkin, mana bisa. Alasan-alasan sehingga kami tidak mau lakukan apapun. Kami sudah patah semangat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan dan berikanlah kami semangat yang baru. Semangat yang baru. Kami akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami akan melayani Tuhan lagi. Kami akan bekerja lagi. Kami akan mencoba lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan bangkit lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ya Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Biar persembahan anak-anakmu ini sebagai satu persembahan yang berbau harum. Korban yang dikenan oleh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Arahkan hati kita. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis di Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.